Selamat pagi, masih ingat dengan saya kan? Perawat kita ya? Benar, benar sekali. Masih dengan Mbak Rika? Iya. Baik. Mbak Rika bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Mbak Rika sudah melakukan yang kita di pertemuan sebelumnya? Oh, sudah ya. Tadi pagi sudah dilakukan? Sudah. Baik. Mbak Rika, jadi hari ini sesuai kesepakatan pertemuan yang sebelumnya, jadi hari ini kita akan melakukan melatih untuk melakukan halusinasi dengan cara mengobrol dengan orang lain ya. Untuk waktunya sekitar 15 menit karena sekarang jam 9, jadi mungkin nanti akan kita akhiri pada pukul 9.15. Jadi ya Mbak, ini tempatnya di sini saja? Di sini saja. Baik, Mbak Rika. Sebelumnya Mbak Rika sudah tahu belum caranya untuk berbincang-bincang dengan orang lain itu bagaimana? Belum ya. Jadi Mbak Rika itu kalau misalnya mau berbincang-bincang dengan orang lain bisa dengan mengawali bisa dengan segera lebih dahulu misalnya bertanya namanya siapa seperti itu. Lalu lanjut untuk menanyakan kabar bagaimana kabarnya hari ini, lalu menanyakan seperti di rumah sakit ini mengikuti aktivitas seperti apa saja seperti itu. Bisa dipraktekkan Mbak Rika? Ulangi boleh. Jadi yang pertama ya menanyakan nama, seperti perkenalan. Jadi tanya dulu Mbak namanya siapa seperti itu. Oke ya. Lalu menanyakan Mbak kabarnya bagaimana hari ini, senang apa tidak di sini seperti itu. Lalu lanjutnya bertanya di rumah sakit ini mengikuti aktivitas apa saja. Oh iya, sudah paham? Sudah. Namanya siapa, terus kabarnya, namanya siapa, terus kabarnya gimana, terus aktivitas di rumah sakit itu apa saja. Baik, benar sekali. Karena Mbak Rika sudah bisa nih ya caranya, bagaimana kalau kita masukkan jadwal ini ke dalam jadwal harian Mbak Rika? Boleh. Baik, boleh ya. Baik Mbak Rika, setelah berbincang dengan saya bagaimana perasaannya hari ini? Senang ya. Alhamdulillah ya. Baik, karena Mbak Rika tadi kan udah bisa nih. Coba saya mau dengar sekali lagi caranya gimana. Namanya siapa, terus kabarnya hari ini gimana, terus aktivitas di rumah sakit ini itu ngapain aja. Benar sekali, bagus sekali ya Mbak Rika. Baik, jadi ini kegiatan tersebut bisa Mbak Rika lakukan ketika bersama teman-teman yang lain. Jadi Mbak Rika bisa membuat kenalan, nanti bisa menggunakan seperti itu ya. Karena mereka sudah bisa ya, sudah paham, jadi jangan lupa kegiatan ini dipraktikkan sama teman-teman yang lain. Setuju ya Mbak Rika? Baik. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita kan masih ada 2 cara nih untuk mengatasi halusinasi. Masih ada dengan cara minum obat dan beraktivitas. Mbak Rika mau mana dulu untuk pertemuan selanjutnya? Beraktivitas ya. Untuk jamnya mungkin seperti sama seperti hari ini jam 9. Untuk tempatnya mau di sini saja. Baik, kalau gitu saya cepat sampai di sini. Mbak ya, kalau masih ada aktivitas lain silahkan ganti saja. Permisi dulu. Pagi, sebelumnya masih ingat kan ya saya? Selamat Rika. Baik, benar sekali. Sebelumnya masih dengan Mbak Rika? Iya. Mbak Rika bagaimana keadaan hari ini? Baik, baik ya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang sebelumnya sudah dilakukan atau belum Mbak? Sudah ya? Sudah bisa? Sudah. Mbak Rika, untuk seperti kesepakatan yang sebelumnya, hari ini kita akan latihan mengatasi halusinasi dengan cara beraktivitas ya. Untuk waktunya itu sudah 15 menit, karena sekarang jam 9, mungkin nanti akan kita akhiri pada pukul 9.15. Jadi ya Mbak, untuk kembali harus ini saja. Ya, Mbak Rika, saya sama kamu nih, Mbak Rika punya nggak suatu hal yang disukai untuk dilakukan di rumah sakit ini? Menyiramkan tanaman ya. Udah tahu Mas ini caranya? Masih coba gimana caranya ambil air dari kamar mandi terus kita cuk gitu. Iya, saya mau menambahi ya. Jadi nanti kalau misalkan menyiram itu risikonya airnya itu harus yang standar gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu kecil. Ini kalau terlalu banyak bisa menyebabkan akarnya busuk. Jadi kalau terlalu sedikit ini juga bisa menyebabkan tanamannya mati.
gitu. Paham ya Mbak? Coba saya mau dengar caranya. Kalau mau nyiram tanaman itu jangan terlalu banyak, karena jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti makanya gitu. Kalau terlalu sedikit nanti kenapa sih mati anak kering, soalnya kering ya sekali. Baik, karena sudah caranya untuk menyiram bunga dengan cara yang benar. Gimana kalau kita masukkan garam tersebut ke dalam sehari Mbak Ika? Boleh, mau ya? Mau. Baik. Kalau Mbak Ika gimana perasaannya setelah berbincang dengan saya hari ini? Senang ya. Baik, karena Mbak Ika kan pasti udah bisa nih. Saya mau dengar sekali lagi caranya. Cara menanam, cara menyiram tanaman dengan baik adalah kita harus memakai air yang standar, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, karena kalau terlalu banyak nanti akarnya busuk, kalau terlalu sedikit nanti mati karena kekeringan. Cara lagi ya, biasanya menyiram bunga itu pada waktu sore hari supaya tanamannya subur dan bagus. Ada Mbak Rika, karena kita kan udah belajar 3 cara mengatasi halusinasi ya. Jadi ada yang terakhir itu masih ada dengan cara minum obat. Mbak Rika mau untuk pertama kalinya belajar itu mau. Baik, untuk waktunya mau seperti saat ini lagi jam 9 mungkin sama ya. Untuk tempatnya di sini saja. Ya. Nah, jadi saya kita sampai di sini. Mbak Rika kalau masih ada aktivitas yang lain silahkan dilanjutkan. Dari berikutnya, makasih. Pagi, masih ingat dengan saya kan? Perawat Iva. Baik sekali. Masih dengan Mbak Rika ya? Baik Mbak Rika. Mbak Rika, bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Kemarin kita udah belajar 3 cara nih. Mbak Rika udah dilakukan belum? Udah bisa ya? Udah lancar? Udah. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kan sesuai janji kita akan berlatih mengatasi halusinasi dengan cara minum obat dengan rutin. Sebelumnya, untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit, tempatnya di sini saja ya. Baik, dari itu kita mulai ya Mbak Rika. Mbak Rika, Mbak Rika kan udah jurusan dokter ya, obat. Nah, Mbak Rika itu udah tahu belum cara minumnya yang benar? Belum. Baik, itu saya akan jelaskan ya. Jadi obat yang disediakan dokter itu fungsinya supaya Mbak Rika itu cepat sembuh dan harus diminum secara rutin. Nah, biasanya obat itu diminum 3 kali sehari setelah makan. Jadi Mbak Rika bisa minum pada pukul 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Nah, itu minumnya setelah makan ya Mbak. Lalu sebelum minum Mbak Rika itu harus pastikan dulu bahwa obat itu biasanya dari obat itu ada tulisannya nama pasien dan berapa kali meminumnya dalam sehari. Nah, sebelum minum itu Mbak Rika harus memastikan kalau obat itu milik Mbak Rika. Jadi namanya dokter di situ itu namanya Mbak Rika. Paham ya? Baik. Lalu setelah Mbak Rika sudah minum obat itu, jangan sampai obat itu diminum secara acak. Jadi cara acak itu maksudnya diminum lalu nggak diminum lalu seperti itu lagi. Jadi itu contoh yang nggak benar ya Mbak. Jadi apabila sekali minum obat maka aja selanjutnya sampai obatnya kemudian habis dan sesuai arti dokter itu misalnya sudah dihentikan ya dihentikan, tapi dari apabila dokter itu masih dihentikan maka harus kita dilanjutkan. Karena bila dihentikan secara kebijakan maka itu dapat memperparah keadaan Mbak Rika. Kita paham ya. Baik. Saya sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, Mbak Rika coba tadi apa saja yang Mbak Rika pahami? Minum obatnya harus teratur, terus di obat yang masuk biasanya ada nama pasien sama ada tulisan obatnya itu harus diminum berapa kali. Kalau misal diminum 3 kali itu minumnya setelah makan jam 6, jam 2 sama jam 10 malam. Udah. Ya. Selanjutnya yaitu cara minum obat. Jadi kan tadi 1 kali setelah makan dan 3 kali sehari. Nah, jadi cara minumnya itu Mbak Rika biasanya minum obat pakai air putih atau pakai makanan yang lain? Pakai pisang. Jadi itu udah benar ya. Jadi nanti Mbak Rika setelah makan Mbak Rika bisa menyiapkan air putih ataupun
minuman yang manis lain, misalnya teh atau apa, lalu bisa menyiapkan juga dengan pisang. Jadi udah tahu caranya ya, ya kan? Kalau begitu tadi kan dari kan udah tahu nih cara manfaat dan minum obat harus apa dan caranya bagaimana. Jadi bagaimana kalau kita masukkan minum obat ini ke dalam sehari-hari kita? Boleh. Bagaimana kita perasaannya setelah berbincang dengan saya? Senang ya. Nah, kalau kita ya caranya tadi, juga saya pengen gini. Caranya kalau minum obat kita menyiapkan air yang manis, terus makanan yang biasanya kayak pisang gitu, terus baru minum obat sama yang pisang itu baru minum air. Baik sekali ya. Baik, Mbak Rika, karena sekarang sudah pukulnya sudah menunjukkan 9.15, maka akan saya akhiri. Saya cukup sampai di sini ya. Mbak Rika, kalau masih ada aktivitas yang lain silahkan dilakukan. Saya permisi terlebih dahulu. Ya, Mama itu.